kelompok 5. Nama saya Muhammad Andika Prasetya. Nomor induk mahasiswa 14036 19064. Dan di sini ada teman saya. Yang pertama ada Saya Agus Supriyadi dengan nomor NIM 14036 19036. Saya Pak Haryadi Octavian dengan NIM 14036 19068. Ya, jadi teman-teman dan Bu Masih, kita di sini akan membahas tentang topik pendidikan pada masa politik etis sampai masa Budi Utomo. Politik etis dan semangat pendidikan Indonesia. Penjajahan Belanda yang telah dimulai sejak awal abad ke-16 hingga pada awal abad ke-20 telah melahirkan berbagai macam perubahan, baik bagi Indonesia maupun Belanda. Bagi Indonesia, penjajahan selama kurun waktu ratusan tahun itu bukanlah hal yang mudah dilalui. Berbagai macam upaya dan usaha perlawanan telah dilakukan di berbagai macam daerah. Di satu sisi, Belanda pada awal 1900-an mengalami perubahan dengan adanya tekanan akan rasa kekhawatiran terhadap bangsa barat lain yang juga terus berupaya mencari daerah jajahan baru di Afrika dan Asia. Hal ini juga diiringi dengan munculnya kecaman yang menentang praktik kolonialisme dan imperialisme. Nah, selain tekanan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, kondisi perekonomian bersama antara Indonesia dan Belanda kala itu juga membutuhkan perhatian khusus gitu. Hal ini juga yang kemudian mendorong munculnya kesadaran humanisme kolonial terhadap rakyat pribumi. Jadi pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina, yaitu Ratu Kerajaan Belanda, berpidato dan mengatakan bahwa negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi dari penduduk Hindia Belanda. Nah, pidato ini menjadi awal permulaan diberlakukannya suatu politik balas budi atau yang biasa kita kenal sebagai politik etis. Lalu politik etis ini juga terkenal dengan slogannya, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Karena memang tujuan Belanda salah satunya yaitu membuat stabilitas ekonomi dan juga kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih berpendidikan. Dengan adanya politik etis ini, pandangan politik kolonial juga mulai berubah sebagai bentuk dari tanggung jawab moral terhadap rakyat pribumi pada saat itu. Nah, salah satu peran dari adanya politik etis ini yaitu penyelenggaraan pendidikan yang lebih merata bagi rakyat pribumi. Kemudian selama periode diberlakukannya politik etis, pemberlakukan pendidikan yang merata sedikitnya telah mengubah persepsi rakyat pribumi terhadap dunia modern dan semangat kebebasan. bangkitnya kesadaran nasional Indonesia didahului proses pendewasaan masyarakat melalui bidang-bidang pendidikan, organisasi politik, dan kemasyarakatan, serta dalam cara pandang baru terhadap demarkasi primordial. Organisasi Budi Utomo adalah salah satu manifestasi paling awal dari kemunculan benih kesadaran nasional Indonesia. Perkembangan ini tidaklah instan, bahkan mencerminkan dinamika pergulatan di kalangan pribumi sendiri tentang rumusan yang mereka inginkan. Imigrasi ini terlihat pada dinamika Budi Utomo ketika menyikapi alur maupun metode pembaharuan masyarakat yang diinginkan, serta dalam hal menyikapi reaksi penguasa saat itu, yaitu pemerintah kolonial Belanda. Sistem pendidikan akan memberikan kesempatan bagi masyarakat tertentu di Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan. Sejumlah kecil orang Indonesia yang dipilih dari kalangan atasan diizinkan untuk memasuki sekolah dasar Eropa yang didirikan khusus di Jawa sejak tahun 1816. Dengan demikian, mulailah terjadi perubahan-perubahan yang telah terjadi pada golongan priai menjelang 1900. Namun, perubahan hanya pada anggota keluarga priai rendahan yang mendapat kesempatan naik ke puncak jenjang administrasi. Kesadaran yang muncul ini melahirkan elit pelajar sebagai pelopor pergerakan kebangsaan. Kesadaran ini mendorong Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk mendirikan organisasi pergerakan. Dia berusaha menghimpun beasiswa guna memberikan pendidikan barat
kepada golongan priai Jawa. Program politik Budi Utomo adalah bercita-cita mewujudkan pemerintahan parlementer berasaskan kebangsaan. Untuk mencapai cita-cita itu, berusaha mendapatkan peraturan pemilihan yang baik dan adanya perbaikan dalam aturan pengadilan agar bangsa Indonesia berkedudukan sama dengan golongan penduduk lain. Perubahan haluan dalam bidang politik ini untuk mendapatkan dukungan rakyat, karena anggota Budi Utomo hanya terdiri dari lapisan masyarakat bangsawan, pelajar, dan priai. Politik etis sebagai bentuk kepedulian Belanda terhadap pendidikan Indonesia menjadi suatu langkah bagi pemerataan pendidikan di Indonesia yang pada saat itu belum mendapatkan pemerataan pendidikan secara luas. Figur yang menjadi pendobrak dari badan pergerakan atau dibuatnya badan pergerakan Budi Utomo ialah Wahidin Sudirohusodo. Ia merupakan seorang doktor yang membentuk Budi Utomo bersamaan dengan para anak-anak dari Stovia. Organisasi ini dibentuk untuk mewadahi para pejuang pendidikan, terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat luas, terutama masyarakat di Jawa. Memang pada saat itu bentuk pergerakan yang dilakukan oleh Budi Utomo dikecam oleh para masyarakat karena dianggap tidak nasionalis, yaitu hanya bersifat Jawa sentris. Namun dengan berbagai alasan Budi Utomo hanya bergerak dalam lingkup masyarakat Jawa. Nah, adapun berbagai program yang dilakukan oleh Budi Utomo dalam bidang pendidikan yang tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas, yaitu yang pertama ada studi funds yang merupakan beasiswa yang diberikan kepada para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan, yang mana sifatnya adalah melalui berbagai macam seleksi ya. Yang kemudian ada majalah Budi Utomo ataupun surat kabar Budi Utomo. Seperti yang kita tahu pada saat itu, surat kabar merupakan suatu media yang dapat menjangkau masyarakat secara luas. Nah, dalam hal ini Budi Utomo membentuk surat kabar yang bernama Majalah Budi Utomo untuk mewadahi ataupun untuk menjadi penyalur berita informasi sebagai suara resmi dari organisasi. Surat kabar ini dibentuk untuk masyarakat, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai organisasi Budi Utomo. Atau kemudian yang ketiga adalah majalah Guru Desa. Surat kabar ini dibentuk dalam bidang pengetahuan terhadap 3 aspek, yaitu pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Seperti namanya, majalah Guru Desa atau surat kabar Guru Desa dibentuk untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana pertanian yang baik, bagaimana peternakan yang baik, dan juga bagaimana cara berkebun yang baik. Semua itu diberikan atau dilakukan oleh Budi Utomo sebagai bentuk kepeduliannya. Lagi-lagi sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pendidikan ataupun edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu dibentuknya organisasi Darmoworo. Organisasi Darmoworo ini merupakan suatu organisasi bentuk kerjasama dari Budi Utomo dengan pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan beasiswa kepada para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Nah, adapun kucuran dana yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi Budi Utomo yaitu sebanyak 5.000 gulden emas yang diberikan kepada para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.